Cek, cek. Oke. Halo warga YouTube semuanya, balik lagi sama saya Ari. Kali ini saya akan membongkar lagi alur cerita film yang berjudul Cinta Brontosaurus. Film ini dirilis pada tahun 2013, yang dimana sudah 11 tahun yang lalu sejak video ini diupload. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Raditya Dika dengan judul yang sama, yaitu Cinta Brontosaurus. Film ini menceritakan tentang Dika yang sudah menjadi penulis dan baru saja diputuskan oleh pacarnya yang bernama Nina. Sejak peristiwa putusnya Dika dan Nina, Dika percaya kalau cinta bisa kadaluarsa. Lalu Dika memutuskan untuk tidak pacaran dulu sementara waktu. Dalam hal yang tak terduga, justru datang cinta tanpa permisi. Datanglah Jessica, seorang wanita yang sama anehnya dengan Dika. Seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi antara Dika dan Jessica ini semakin dekat. Ini justru membuat Dika berpikir, apakah cinta masih bisa kadaluarsa? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja bongkar alur ceritanya. Oke, cerita diawali di sebuah tempat makan nih guys. Terlihat ada Dika yang sedang makan siang bareng pacarnya, yang bernama Nina. Tapi di tengah makan siang itu, tiba-tiba Nina meminta putus pada Dika. Nina merasa kalau hubungannya dengan Dika sudah berbeda. Sudah nggak seperti dulu lagi katanya. Kita putus. Singkatnya mereka pun putus. Ini menambah track record Dika dalam hal ditolak dan diputusin pada suatu hubungan. Ya bisa dibilang si Dika ini udah expert banget lah dalam hal ini. Waktu SD Dika pernah nembak cewek, tapi langsung ditolak di tempat. Najis lo. Pas SMP Dika pernah nembak cewek, langsung diterima, tapi 2 hari kemudian langsung diputusin. Kita putus. Terus diputusin waktu lagi di salon. Yang tak putus. Diputusin lewat SMS. Pas lagi acara keluarga. Kok gitu sih? Bahkan diputusin lewat bapak pacarnya. Dika nggak bisa pacaran dengan cowok cemen seperti kamu. Pokoknya Dika ini expert banget lah kalau masalah ditolak dan diputusin. Maka dari itu Dika memiliki teori kalau cinta bisa kadaluarsa. Oke, balik lagi ke tempat makan. Setelah Dika ditinggal pergi oleh Nina, Dika langsung mengeluarkan handphonenya dan langsung menelepon Kosasih. Nah, Kosasih ini adalah sahabatnya Dika, sekaligus agen naskah buku yang Dika tulis. Dika langsung curhat ke Kosasih tentang putusnya Dika dengan Nina. Nah, HP lo akhirnya dapat juga. Kosasih hanya bisa memberi semangat dan berjanji akan membantu Dika. Percaya sama Kosasih. Lalu scene berpindah ke rumah Dika. Terlihat Dika dan keluarganya sedang makan malam. Mama. Tiba-tiba ibunya Dika menanyakan kapan Dika akan menikah. Karena Dika sudah 1 tahun tidak memiliki pacar alias jomblo sejak putusnya dengan Nina. Terus kamu kapan nikahnya? Dika pun langsung merenung di kamarnya setelah mendapatkan pertanyaan dari ibunya itu. Keesokan harinya Dika dan Kosasih sedang nongkrong di suatu kafe. Dika melihat seorang perempuan, lalu ia langsung menganalisis bagaimana keadaannya kalau ia berpacaran dengan perempuan Cewek itu. kayak gitu udah kebayang kos putusnya bakal kayak gimana ya. Dia manja. Kosasih yang mendengarnya hanya bisa heran. Sebagai sahabat yang baik, Kosasih akan memperkenalkan Dika dengan teman-teman perempuannya. Oke, singkatnya, Dika marah pada Kosasih. Ini karena teman-teman perempuan yang Kosasih kenalkan gak ada yang beres satupun, atau bisa dibilang freak lah. Udah, buat gue urusan cinta-cintaan ini udah kelar. Mulai dari perempuan yang suka mengawetkan barang apapun yang ia sayang. Dulu pura-pura kesayangan aku. Karena lihat kan. Janda yang anaknya baru masuk kuliah. Sampai-sampai perempuan yang hamil tua dan melahirkan saat sedang ngedate bareng Dika. Udah cerai kok. Bukan itu masalahnya. Dengan semua kejadian ini, Dika makin gak mau untuk pacaran lagi. Udah, buat gue urusan cinta-cintaan ini udah kelar. Untuk menghilangkan kegaduhan yang sempat dialaminya, Dika mampir ke sebuah rumah makan. Ketika sedang menunggu pesanan, ada seorang bapak yang ngomel-ngomel karena pesanannya tak juga datang. Si bapak itu pun membuat Dika geli karena bulu keteknya yang gondrong. Lalu tiba-tiba datang perempuan yang menghampiri Dika. Perempuan ini bernama Jessica. Makanan lama banget buat. Singkatnya, Dika dan Jessica pun berkenalan dan bertukar nomor HP dan ngobrolin tentang bulu ketek si bapak tadi. Jujur sih, ini scene paling absurd buat saya, yang dimana kamu kenalan sama perempuan, terus ngobrolin bulu ketek.
Tek, hari ini kita jalan-jalan. Baik, Tuhan. Ketek, hari ini. Lo biasa yang ngobrolin ketek sama orang yang gak dikenal. Oke, lanjut lagi. Sepulangnya Dika ke rumah, Dika dibuat heran dengan adanya seorang pria tua yang duduk melamun di rumahnya nih guys. Itu siapa? Oh, itu Wayadi. Menurut ibunya, Wayadi ini adalah saudara jauhnya Dika. Wayadi hidup sebatang kara bisa dibilang. Karena waktu mudanya, ia terlalu pilih-pilih perempuan yang akan menjadi istrinya. Tingginya 152, Wak. Kagak. Seketika Dika membayangkan dirinya seperti Wayadi. Karena takut bernasib sama, Dika langsung menelepon Jessica untuk ketemuan. Singkatnya, Dika dan Jessica pun ketemuan untuk makan malam. Lalu mereka pun semakin dekat dan janjian akan ketemuan lagi minggu depan. Kosong gak? Kosong. Jalan yuk. Yuk. Kita mau kemana? Lalu scene berpindah di suatu acara bedah buku. Setelah acara bedah buku itu selesai, Dika dan Kosasi didatangi oleh Rio. Rio ini adalah salah satu asisten dari Mr. Sulim. Mr. Sulim adalah seorang produser terkenal dan ia berminat membuat film yang diangkat dari bukunya Dika. Ini ngelipetnya gimana nih? Singkatnya dipertemukanlah Dika dengan Mr. Sulim. Mereka sepakat akan memfilmkan bukunya Dika. Kalau begitu kita sudah sehati. Lalu di lain kesempatan, saat akan deal memfilmkan bukunya, Mr. Sulim terlihat kurang tertarik dengan draft yang Dika buat. Dia juga berniat ingin merubah jalan cerita dari draft tersebut. High class. Lalu Mr. Sulim menawarkan angka yang cukup besar. Ini membuat Dika cukup bingung dengan situasi ini. Angkanya lumayan tuh. Aduh, gua nggak tahu. Oke, kita sampingkan dulu masalah Dika yang ini. Di sisi lain, Dika dan Jessica sudah semakin dekat. Mereka sudah sering ketemuan untuk sekedar jalan dan makan. Keren. Bahkan Dika sudah ketemu sama orang tuanya Jessica, begitupun Jessica sebaliknya. Kawin? Dan singkatnya, Dika dan Jessica pun akhirnya berpacaran. Oke, lalu scene berpindah ke suatu tailor atau tempat jahit. Si Dika ini lagi nganter Kosasi buat fitting baju. Ternyata Kosasi sekitar seminggu lagi akan segera menikah. Kalau kelamaan biasanya Singkatnya, pernikahan Kosasi pun berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dika juga mengajak Jessica untuk menghadiri pernikahan itu. Lalu waktu sedang menikmati makanan yang dihidangkan, Jessica terlihat memperhatikan pengantin. Dari gelagatnya, Jessica juga ingin menikah dengan Dika. Tapi si Dika ini kurang peka. Ini minum es dawet. Lalu mereka dihampiri oleh teman-temannya Dika. Dika pun memperkenalkan Jessica kepada teman-temannya itu. Kenalin Jessica, ini. Hai, Teman Dika itu pun heran, kenapa Dika pacaran lagi? Padahal kan dia punya pendirian yang kuat kalau cinta itu bisa kadaluarsa. Lo masih percaya sama cinta teori whatever lo itu? Lalu temannya ini menanyakan kepada Dika, kapan Dika akan menikah dengan Jessica kalau masih percaya cinta bisa kadaluarsa. Dika pun menjawab dengan polosnya, Gak bakal pernah kali. Gak boleh, waras lo. waktu si Dika menjawab pertanyaan itu, gak sengaja Jessica mendengarnya. Raut wajah Jessica pun langsung berubah. masih ada. Gara-gara hal ini, Jessica pun berubah. Jessica jadi lebih rewel dan si Dika ini terkesan jadi persuruh buat si Jessica. Bahkan hal-hal kecil pun bisa membuat mereka berantem. Berarti kamu suka cowok? Oke, lalu scene berganti di sebuah bioskop. Dika dan Kosasi ini akan membicarakan kontrak pembuatan filmnya dengan Mr. Sulim. Lalu Mr. Sulim menjelaskan kalau film horor di Indonesia sedang laku-lakunya. Jadi Mr. Sulim ingin menambahkan elemen-elemen horor pada film Cinta Brontosaurus. Mendengar hal ini, Dika justru kaget dan merasa nggak yakin kalau filmnya ditambah dengan elemen horor akan laku nantinya. Si Dika ingin membatalkan kontraknya. Lalu Kosasi mendatangi Mr. Sulim untuk menyampaikan pesan Dika kalau si Dika ini ingin membatalkan kerjasamanya. Gini ya. Saya itu bisa. Tapi Mr. Sulim menyangka kalau ini adalah trik Dika dan Kosasi agar nilai kontraknya jadi naik. Kamu bisnismen. Bukan saya. Bilangin Dika. Mr. Sulim pun menaikkan kontraknya menjadi 3 kali lipat. Mendengar hal ini, Kosasi langsung menyetujuinya. Lalu Kosasi menyampaikan pada Dika kalau Dika harus setuju dengan Mr. Sulim. Karena Kosasi agen sekaligus sahabatnya, si Dika ini pun langsung Percaya setuju. sama Kosasi. Oke, lanjut lagi.
Buntut dari permasalahan Dika dan Jessica waktu di acara pernikahan Kosasih, Jessica minta putus kepada Dika. Jessica merasa kalau Dika ini ragu-ragu menjalani hubungan dengannya. Kita putus. Lalu Shin berpindah ke acara bedah bukunya Dika. Terlihat si Dika ini gak bersemangat. Bisa dibilang lemes banget lah. Selesai acara, Dika menyalahkan Kosasih kalau dia tidak pacaran, gak bakal kayak gini akhirnya. sama gue. Apa gue bilang? Cinta bisa kadaluarsa. Sebagai sahabat yang baik, Kosasih memaksa Dika untuk mendatangi rumah Jessica dengan maksud untuk meminta maaf. Ayo. Singkatnya, saat sedang dalam perjalanan, karena si Dika dan Kosasih ini asik mengobrol di dalam mobil, mereka tidak sengaja menabrak sesuatu. Apaan tuh? Ternyata mereka menabrak seekor monyet. Perlu kalian ketahui, monyet ini adalah Richard. Nah, si Richard ini adalah peliharaan kesayangan dari ibunya Jessica. Bahkan Jessica pun sudah menganggap adik pada si Richard ini. Richard! Ini buruk namanya Richard. Buset, keren. Richard! Cepetan itu. Akibat dari kejadian ini, Jessica semakin benci pada Dika dan mengira si Dika ini akan mencelakai Richard karena mereka sudah putus. Udah gak suka sama kamu. Richard juga gak suka sama kamu. Kita emang udah kadaluarsa. Lalu Shin berpindah ke rumahnya Dika. Saat masih dalam suasana galau, Dika melihat wawancara Mr. Sulim di TV. Saya hanya ingin menunjukkan. Mr. Sulim menyatakan kalau ia akan membuat film horor lainnya dengan judul Hantu Cinta Brontosaurus. Mendengar itu, Dika langsung menelpon Mr. Sulim dan ingin membatalkan kontraknya. Tapi Mr. Sulim mengatakan kalau Dika sudah menandatangani kontrak dengan Mr. Sulim. Jadi Mr. Sulim ini bebas melakukan apapun terhadap naskahnya Dika. Dan hal ini sudah tertulis di dalam kontrak. 29 film hantu. Lalu Dika menuju rumah Kosasih. Si Dika ini langsung marah-marah pada Kosasih dan langsung menyalahkan Kosasih atas semua yang telah terjadi. Lalu Dika memutuskan tidak ingin berteman lagi dengan Kosasih. As! Lo bukan teman gue lagi. Beberapa waktu kemudian, saat Dika sedang di kamarnya, Dika didatangi oleh Edgar. Edgar ini adalah salah satu adiknya Dika yang paling bungsu. Lalu Edgar curhat pada Dika kalau dia sudah menghamili Yasmin. Mendengar itu, Dika kaget dan meminta Edgar menjelaskan kejadiannya. Hah? Yasmin hamil? Bentar. Kamu ceritain Ternyata dulu deh, waktu di kejadiannya kayak kantin, Edgar mencium pipinya Yasmin. Edgar berpikir dengan mencium pipi seorang perempuan itu bisa hamil. Di tengah obrolan mereka, Dika mengatakan kalau cinta Edgar itu hanya cinta monyet. Tapi si Edgar langsung membantah kalau cinta itu gak butuh alasan. Emangnya saya butuh alasan, Bang? Mendengar jawaban Edgar, Dika langsung terdiam dan langsung bergegas pergi. Singkatnya, waktu Dika bersiap pergi, datang Kosasih menemui Dika. Kosasih menjelaskan kalau kontraknya dengan Mr. Sulim ini batal. Kontraknya batal. Film horor yang terakhir dibuat oleh Mr. Sulim ternyata kurang laku. Jadi dia kurang pede untuk membuat film Hantu Cinta Brontosaurus. Tuh, kalau lu nggak percaya. Kos. Dengan begini, Dika dan Kosasih pun berbaikan kembali. Gue pinjam ya. Daripada... Kembali ke tujuan awalnya, Dika akan pergi ke suatu tempat. Tapi mendadak mobilnya mogok, lalu dengan sigap, Kosasih siap mengantar Dika pergi. Kosasih siap membantu. Ternyata Dika akan pergi ke rumah Jessica untuk meminta maaf dan memintanya balikan lagi sama si Dika ini. Singkatnya, mereka pun tiba di rumah Jessica, lalu bertemulah Dika dan Jessica. Gara-gara kamu sekarang Richard jalan Si Dika ini langsung menjelaskan kepada Jessica kalau dia minta maaf dan dia ingin balikan lagi sama Jessica. Kalau pacaran pasti ada sebel-sebelan, ada saling ngambek, ada yang Dan pada akhirnya Dika dan Jessica pun balikan lagi. Oke, mungkin hal yang bisa diambil dari film ini adalah ketika kita mencintai seseorang, kita harus seperti anak kecil. Apa adanya, hanya sesimpel aku sayang dia. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Cinta Brontosaurus. Mungkin kalau kalian ingin lengkapnya, bisa langsung saja nonton filmnya. Oke, saya Ari undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.